Halo teman-teman, balik lagi sama gue Randy. Di video kali ini mungkin ya, ada yang udah baca post gue ya. Gue spill sedikit. Gue beli gitar termurah dalam hidup gue. Jadi gue beli gitar seharga 170.000 ya. Udah dikirim pakai box kayu. Box kayu itu pokoknya total sampai pengiriman tuh 180 apa, nambah 10.000 apa nambah 15.000. Udah pakai box kayu dikirim ke rumah. Ini gue sorry mulu ya, gue dari awal nih gue mau minta maaf mulu nih ke kalian nih. Jadi bukan mau ngerendahin, gue lucu aja gitu maksudnya. Murah banget gitarnya. Nah pasti gue udah tahu sih ini gitar gue nggak buka-buka udah lama banget. Dari pos itu ya berapa hari, seminggu kali, 2 minggu gue nggak sentuh karena gue udah tahu isinya pasti berantakan. Tapi ini menarik, kita bahas ya. Ini menarik, mudah-mudahan ini kan channel gue channel sharing, bukan channel review gitar yang kayak teman-teman yang ada yang jualan ya, ada yang punya toko. Toko-toko sekarang juga jago-jago, dia masukin barang keren-keren banget sih, gue akuin. Jadi kadang toko dia review bisa lebih banyak barang ya. Kalau gue di sini cuman channel iseng sih awalnya, cuman buat ya bagi-bagi pengalaman aja. Kalau gue bisa bikin apa kayak waktu sebelum-sebelumnya jelek video gue apa tutorial gitar ya, bagi ilmu ya udah bikin aja. Tapi ya videonya begini apa adanya. Tapi mudah-mudahan ya bermanfaat aja buat teman-teman gitu. Nah, ini di gitar ini aduh lucu sih. Parah banget sih men. Gue bukannya mau ngetawain ya. Mudah-mudahan teman pengrajin di Solo ini di gitar ini mudah-mudahan ya kalau lagi mampir ke video gue nonton ini jangan tersinggung. Mudah-mudahan kalian bisa maju gitu loh. Gue kasih sedikit masukan gitu ya, apa yang salah di gitar ini dengan harga segini. Atau juga teman-teman yang mau beli gitar di TikTok gitu ya, atau di e-commerce harga segini, harga 100.000 ini kalian beli, ya jangan berharap sama beli gitar yang harganya 1 juta. Yang beli gitar 1 juta jangan berharap mirip beli gitar 10 juta gitu loh kualitasnya. Yang 10 juta jangan berharap sama yang 100 juta. Ya bener, itu kayunya yang bagus itu memang harga ya banyak lah, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Yang penting kita bahas ini dulu. Nah, kalau digambar kan keren tuh, ya kan? Gue juga ngeliat di TikTok juga orang gantung gitu, kayaknya menarik gitu ya. Ini menarik, kita bahas ngacaunya di mana. Pertama, gue langsung aja dari gitar ini yang bisa gue hargain, dalam arti gue apresiasi. Bagus itu cuman di bagian nut itu bagian ini nih, tahanan senar. Ini bentuknya masih konsisten, bentuknya masih jaraknya masih konsisten juga antara senar. Bentuknya masih akurat ya, akurat ya. Presisi sih gue nggak tahu karena gue belum lihat yang yang selanjutnya. Jadi teman-teman tahu ya bedanya presisi sama akurat ya. Kalau akurat kita lempar batu tuh kena gak ke target gitu, kayak orang lagi mana gitu, kena gak di tengah. Kalau presisi hitungnya ya dari luarnya, dari luar ke dalam dia bikin lagi. Kalau diulang ya dia bikin ditentuin senar gitar ukurannya 0,9, dia bikin lagi 0,9, enggak. Presisi gak tuh? Pas gak tuh? Apakah 0,9 lewat? Apakah 0,87, 0,85 gitu kan? Ya itu seberapa dekat gitu. Nah, ya kayak gitulah, mirip-mirip akurat dengan presisi. Nah, ini sih masih akurat ya, jaraknya masih menurut gue masih konsisten. Kalau dari jauh menarik, kita lihat kalau dari dekat. Nah, loh. Berantakan kan? Ya ini gitar murah ya, kalian jangan. Nah, mudah-mudahan kalian tahu kekurangannya ini gitar di mana. Ya, lihat ya, ininya sudut sini sama sudut sini tuh. Nih dari belakang. Tuh. Ya, beda jauh ya. Terus kelihatan ke sini ada renggang di sini. Jaraknya. Ya, lihat ya. Tuh. Kelihatan gak sih? Pokoknya dia nggak ngeplak dah, nggak ngepas gitu. Jadi dudukan dia punya bikin slot dudukan untuk nutnya ngaco gitu loh. Ya ini nanti ngaruh ke tinggi senar juga, ini udah kacau ini. Ya, terus
ini gitar murah, ya kalian jangan berharap perfect lah atau teliti gitu ya. Harga cuman 160.000, kalian jalan sama pacar juga nggak cukup gitu. Beli bakso 60.000 berdua, 30 nonton berdua berapa? 120. Parkir, bensin nggak cukup ya, nggak keluar kalian dari mall ya. Tapi ini kalau pacarannya di kebun sih mungkin masih bisa kali. Tapi maksud gue terlalu murah gitu. Nah, tapi menurut gue ini teman diperbaiki ya. Maksudnya ini jaraknya harus 52 mili nih kalau gue setahu gue. Nah, teman-teman ini bikin berkali-kali, berarti harus pastiin yang punya pabrik ini gitu ya. Pastiin bikin cetakan tuh udah pas gitu 52 mili ya. Jadi fingerboardnya ini kan yang hitam kan fingerboard nih. Jadi udah ada cetakannya, kalian tinggal pasin aja. Kalau misalkan nggak pas ya jangan dipakai lagi gitu loh. Jangan dipaksain. Nah, selanjutnya kita bagian kedua yang gue bisa apresiasi putarannya. Meskipun jelek. Ini loncat-loncat loh beneran loh. Jadi diputernya itu loncat-loncat, nggak presisi gitu. Kita kelebihan, kita turunin loncatnya jauh gitu. Karena ini nggak presisi. Tuh, kendor tuh. Ini akan banyak yang kita bahas. Mudah-mudahan teman nggak bosan ya. Ya, ini masih bisa gue prediksi. Tapi gini, prediksi dah tuh. Apresiasi kenapa? Dia masih pakai ini bukan bikin sendiri. Itu gue bayang aja bikin sendiri ngaconya kayak apa. Ini buatan Cina. Ini pasti yang murah punya. Tapi lu lihat barang Cina tuh paling harganya 15.000 kali, 20.000 kali. Tapi dia bikin baut aja bisa presisi gitu. Presisinya ya nggak banget mungkin ini. Tapi lihat masih bisa agak halus lah gitu. Ya. Ini kalau mau yang bagus ya harganya gue punya ada yang 2,5 juta. Kalau mau yang diikutin yang lebih gila lagi ada yang sampai belasan juta, puluhan juta men. Ya, ini putaran senar doang loh ya. Ini gitarnya 100.000 lebih kan gak lucu kalau dipakai gitu. Ya, ini senar sekarang gini bentuk necknya. Sekarang kita masuk ke bentuk neck nih, bentuk kepala ya. Lihat ya bentuk kepalanya. Ini jarak ini sama ini kejauhan. Tuh, lihat senarnya tuh. Sampai sudutnya juga udah salah ini, ya. Jadi sudut kemiringan necknya ini tuh salah gitu ya. Buat teman-teman apa terlalu miring ini bahasanya ya. Jadi senarnya tuh dia rata sama sini. Ya, atau coba dulu nih dari jarak sini nih, nanti diperbaikin nih sama teman-teman yang pengrajin gitar ini. Ini jangan jarak sejauh ini gitu loh. Pasti dia paling segini bedanya baru miring gitu. Ini lebihnya jauh banget, ngaco ini. Lihat aja tuh. Ya. Ya, ini ngaruhnya signifikan nggak? Ya, belum ada penelitiannya sih ya. Cuman nggak enak aja dilihatnya gitu. Iya, mau gimana, jelek aja. Penelitiannya mau ngebandinginnya gimana kalau miring gini ngaruh kebagusan suara. Nah, itu gue belum baca jurnal penelitiannya. Next, lanjut catnya ya. Ya itulah, dibikin kalau dari jauh sih putih. Tapi kalau dari deket tuh catnya belentang-belentong men. Ya, jadi ya teman-teman yang harusnya ini lebih rapi ya. Jadi dicat lah lebih rapi, lebih niat kerjanya gitu. Ya kan? Nih, tuh ngaco tuh. Catnya udah mendingan nggak usah pakai cat kali jelek begini. Terus selanjutnya lobang-lobang ini juga nih ya. Lobang-lobang ini miring-miring. Ini tuh nggak presisi. Nah, gitu loh. Maksud gue teman-teman tuh ini kan lobang udah pasti 3 lobang begini ya kan. Itu udah ada cetakannya. Jadi orang bikin pakai besi gitu ya, tinggal masukin 3 bor. Bornya juga mereka bikin kremannya ya. Ya tinggal ngebor aja gitu, seret gitu. Ya kalau lu nggak bisa, kalau lu ada cetakan bagus, harusnya sih udah pasti presisi. Ya kan? Ya bor satu-satu meski kalau ada cetakannya, makanya harus ada alatnya kalian tuh punya untuk cetakannya supaya kerja ulang-ulang tuh nggak asal miring-miring begini gitu. Gimana ya? Ini faktanya ya. Maksudnya gue bukan ngejelekin, tapi gue kasih tips juga mudah-mudahan
maju gitu loh. Jadi nggak diketawain, nggak direndah-rendahin mulu meskipun murah gitu ya. Terus next, kepalanya nih. Lihat ya. Ini kepalanya, ini kan menurut gua kalau kalian susah bikin begini gitu ya, nggak usah dibikin gitu loh. Ini jelek banget, udah nggak sama gitu kan. Ya mendingan potong aja, set. Nah, tapi kalian hamplas yang halus. Ini gerinjel-gerinjel men kayunya men. Nih ya, ini necknya. Ya, necknya tuh, ya elah tuh tipis ya. Ketebal gitu. Dan ini gerinjel-gerinjel gitu. Apa sih, Mbak? Gimana ngomongnya ya? Ini tuh apa ya? Nggak rata, nggak halus gitu loh. Kayak kayu. Ya, gimana ya? Bahasanya sampai capek gua. Kalian lihat sendiri ya tipisnya kayak apa di sini, tapi di sini tebal. Terus ini di amplas lah, ada mesin amplas yang bagus gitu, yang sampai halus gitu ya. Ya kayak kayak nut-nut ini juga, ini buatan Cina nggak apa-apa lah. Nggak mungkin juga kan pakai merek Grabtech kan. Grabtech kan ada tuh yang khusus nutnya yang disebutnya apa, Taski ya. Taski, nah itu ya nggak mungkin lah, harganya aja mahal kan. Oke. Nah, selanjutnya apalagi yang ngaco? Menarik nih, memang menarik sih, banyak yang ngaco nih. Ini panduan dasar juga kalau teman-teman mau beli gitar gitu. Terlalu murah sih gitar ya. Kita lihat bentuk bodinya. Tadi kan naik udah ya, hancur ini bentuk, aduh gerinjal-gerinjal gitu ya. Nanti fingerboard di depan belakangan, gue body dulu, lihat tuh. Ada yang salah gak? Lihat ya, ini bentuknya miring men, tuh gede di sini. Nggak sama ini juga. Maksudnya, sorry ya. Maksudnya, ini kan ada cetakannya untuk menekuk gini kan, dipanasin gitu ya. Bikin cetakan satu ini, bikin aja satu gitu, banyakan gitu ya. Karena satu ini bisa buat kiri kanan kan. Ini pasti, gue nggak ngerti cetakan di kiri kanan bisa nggak sama gitu loh. Nggak akurat, nggak presisi ya. Ya ini udah salah, jadi kalian harus perbaiki ininya juga ya, cetakannya dibenerin gitu. Materinya gue nggak mau bahas ya, ini kan pasti pakai triplek atau kayu-kayu murah, terserah lah, mau kayu bakar atau gitar kayu bakar terserah lah. Maka sebutannya gitar kayu bakar. Ya materialnya murah gitu ya. Ya orangnya tenaga kerja juga murah, kerja yang cepat. Makanya menurut gue pakai mal ya, cetakannya ya. Jadi orang kerjanya bisa cepat, tapi nggak ngasal gitu. Dia tinggal ikutin aja. Ya begitulah, kalau tenaga kerja mau yang mahal bagus ya. Per jam gitar bass Fodera itu bayar per jam loh, lutir-lutirnya loh. Harganya gitarnya 300 juta, 400 juta, 200 juta. Ya itu kan, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih maju, kerjanya lebih bagus kan, lebih maju mudah-mudahan ya. Gue cuman sharing aja, bagi-bagi ini apa yang gue rasa salah ya, mudah-mudahan bisa. Oke, lanjut biar gak bertele-tele lagi. Bridge-nya tuh lihat ya, tebal banget men. Lu mau ngapain segede begini bridge? ini saddle-nya aja ini udah gua rapiin, udah gua potong, gua amplas biar rata. Kalau enggak, bentuknya ngaco men. Ini kan bridge-nya. Nah ini bridge ini saddle nih yang putih. Saddle-nya udah gua amplas biar rata. Bridge-nya ini ketebalan men, udah ketebalan, kegedean gitu kan. Bentuknya nggak jelas juga. Nah ini jarak antar senarnya aja lihat tuh. Ya, bisa dekat, bisa jauh, bisa renggang. Nah ya, jadi pakai cetakan buat ngebolongin ini ya, biar jarak senarnya itu sama, pastiin gitu. Jadi orang kerja bisa cepat, tapi dia bisa presisi juga. Karena malnya udah pasti kan. Ya ini ya kalau untuk baut ini gue nggak komplain ya. 2 baut ini ya supaya nggak meledak kayak di gitar. Aduh. Oke, lubang gue nggak peduli. Mau bentuknya lubang di sini terserah lah. Ya model mau gimana, lo mau nggak usah ngarep aneh-aneh. Nah sekarang baru ngomong bahas fingerboard. Ngaco men fingerboardnya. Tebel tipisnya ngaco. Jarak fretnya juga ngaco, lihat aja nih. Tuh nggak ada yang beres. Ini kan dekat nih. Ini gede nih. Ini sini gede, ini dekat.
Ya begitu aja, ini dekat, nih gede gitu. Ini dan terakhir yang udah gua nggak bisa bahas lagi, nggak bisa disetem gitar. Sorry ya. Gue udah coba loh pakai ini. Jadi ini gue nggak tahu senarnya kayaknya sih. Tapi tetap aja sih, gue percaya mau ganti senar yang 200.000 juga tetap halus. Lo mau ganti senar berapa gue gantiin, tapi tetap halus. Ini gue berani taruhan. Gue udah, ya mau gimana, kita udah coba aja nih, gitu kan. Kita pakai tuner gitu kan. Apa sih ini tuh ya, kita puterin aja. Kok malah turun? Oh ya, nah ini kemarin gue udah sempet pindah-pindah ya. Dia masang senarnya tuh salah gitu. Ya bego-begonya aja orang ya, ini dari paling besar ke paling kecil gitu ya. Ini nggak tahu urutannya. Aduh, ya udahlah. Jadi terus dipotong lagi sama dia, jadi nggak sampai kita coba. Ini gue nggak sengaja nggak ganti senarnya. Kenapa? Mau nunjukin aja ini yang kalian dapat ketika kalian beli gitu loh. Panjang lebar dah pokoknya ini. Nah ini kan E. Nah ini E kan. Ya di sini kan belum tentu E. Nah berapa sen larinya? Ngaco gitu. Jadi, nah menurut gue fingerboard ini kan krusial ya. Penting gitu. Bayangkan ini acak-acakan gitu. Tapi setidaknya kalau ini masih bisa dimainin, oke. Ini aja tinggi senarnya begitu. Lo mau bentuk apa lagi nih? Aja udah habis gitu kan. Lo mau apain lagi? Potong dia. Dia punya bris. Ya, jadi aduh, udah ngaco deh ini. Nah, untuk bikin nanti ya, untuk yang pengrajin ini ya, pakai mistar gitu atau pakai yang lurus, pakai aluminium dilurusin gitu, baru ukur ketebalannya dia berapa supaya kira-kira bisa. Jangan kayak gini, ini udah terlalu tinggi banget nih ya kan. Ya terus ini udah nggak bisa disetem, gue udah nggak bisa ngomong sih mau gimana ya. Atau itu dah kalian beli gitar lele lah dari Yamaha tuh kan bagus, maksud gue udah presisi, dia bikin serius. Ikut aja jaraknya fingerboardnya dia gitu kan, kalian buat jualan kan. Toh kalian jualan ribuan piece atau ratusan piece, gue nggak tahu kalian ekspor atau gimana, gue nggak peduli. Yang penting ya ikutin aja jaraknya gitu loh, bisa kok. Ya nanti tinggal bikin cetakannya, orang gergaji tinggal ikut aja, udah di slot-slotin gitu. Ya ini kalau kalian mau maju ya, maksudnya mudah-mudahan kalau ada yang iseng ke channel gua ini dari pengrajin ini, ya mudah-mudahan kalian bisa maju. Kalau butuh info atau apa ya, gue bersedia sharing-sharing sih. Atau kalau gue nggak ngerti ya mungkin teman-teman yang lain bisa jawab di sini gitu. Tapi ya ke depan gue berusaha membantu juga, boleh bagi-bagi kayak video ini kan. Dan gue berharap kalian bisa lebih maju lagi, jangan sampai nggak maju gitu loh. Jadi selangkah jelek awal nggak apa-apa sih menurut gue untuk belajar ya. Lama-lama kan dipoles semakin bagus. Ya itulah, ini inti channel gue ya seperti ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nonton atau yang subscribe itu ada manfaatnya ya. Ya kalau bagi untuk channel kali ini, buat teman-teman yang beli, ini yang kalian dapatkan kalau kalian beli di TikTok. Buat pengrajin gitar ini ya kalau bisa lebih baik. Gitu aja ya teman-teman buat video kali ini, udah panjang banget. Thank you udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di channel video gue yang selanjutnya. Bye.